Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami mahasiswa program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2024 mengucapkan terima kasih kepada program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan project based learning dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Global Health. Kegiatan ini mengambil tempat di Sekolah SMP Negeri 7 Percut Seituan yang ditentukan berdasarkan identifikasi masalah di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Rejo. Identifikasi masalah dilakukan dengan metode survei dan wawancara. Pengabdian masyarakat melakukan survei awal untuk meninjau lokasi di Puskesmas Tanjung Rejo pada Rabu 6 November 2024. Dari hasil wawancara dengan pihak Puskesmas, disampaikan bahwa di wilayah kerja Puskesmas masih ditemukan remaja yang menikah pada usia dini. Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat melakukan survei kedua ke SMP Negeri 7 Percut Seituan pada Jumat 8 November 2024. Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, disampaikan bahwa masih terdapat siswa yang tidak sarapan pagi di sekolah karena jarak rumah yang cukup jauh dan kurangnya pemantauan orang tua. Berdasarkan fenomena tersebut, tim pengabdian masyarakat mengangkat topik tentang edukasi kesehatan remaja di SMP Negeri 7 Percut Seituan. Mahasiswa program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi kesehatan remaja di SMP Negeri 7 Percut Seituan pada Kamis 28 November 2024. Percut Seituan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang berjarak sekitar 36 km dari Kota Medan. Permasalahan kesehatan remaja di wilayah ini masih terdapat remaja yang menikah pada usia dini dan masih terdapat siswa yang tidak sarapan pagi di sekolah karena jarak rumah yang cukup jauh dan kurangnya pemantauan orang tua terhadap kebiasaan sarapan dan asupan gizi anak mereka. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya, memberikan edukasi tentang anemia, termasuk pencegahannya dan dampaknya terhadap kesehatan remaja. Melalui edukasi kesehatan ini, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 7 Percut Seituan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga terhindar dari pernikahan pada usia dini dan anemia pada remaja. Rangkaian kegiatan ini meliputi edukasi tentang sistem reproduksi dan masalah kesehatan reproduksi pada remaja, serta penjelasan terkait anemia pada remaja, termasuk penyebab, gejala, dan cara pencegahannya. Universitas Sumatera Utara. Nah, hari ini kami datang untuk mengedukasi adik-adik tercinta ini tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Oke. Reproduksi ada yang tahu tanpa membaca yang sudah dibagikan kakak-kakaknya? Ada? Sudah baca? Oke, ini kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kejahatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Oke, lanjut. Remaja. Apa itu remaja? Remaja yaitu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan
budaya. Nanti kita akan menceritakan selanjutnya. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi remaja yaitu suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, ini adalah tahapan remaja. Yang pertama, masa remaja awal yaitu usia 10 sampai 13 tahun. Siapa dengan yang ini? Masa remaja awal usia 10 sampai 13 ada? 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 Berarti sudah remaja atau belum? Sudah remaja atau belum? Sudah, yaitu remaja awal. Yang kedua, masa remaja tengah yaitu umur 14 sampai 16 tahun. Ada usia seperti itu? 14 sampai 16? Ada, berarti sudah remaja atau belum? Sudah, berarti sudah masuk materi kita ke adik-adik ya. Oke, yang ketiga, masa remaja akhir yaitu umur 17 sampai 19 tahun. Ada yang usianya 17 sampai 19 tahun? Tidak ada, karena ini usia SMP kan, antara 12 sampai 15. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang lebih tua dari 15 tahun? Ada, oke. Berarti semua adik-adik sudah termasuk remaja ya? Sudah ya? Oke. Nah, mengapa pendidikan reproduksi remaja itu penting? Penting nggak untuk kita ketahui tentang reproduksi remaja? Kenapa? Kenapa? Yang pertama, karena belum tumbuhnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Ya. Yang kedua, dianggap patuhnya tentang pendidikan seksualitas. Sudah dipelajari belum di sekolah tentang seksualitas? Belum, karena dianggap masih tabu di masyarakat. Padahal ini sangat penting untuk diketahui oleh remaja. Ya. Yang berikutnya, perubahan gaya hidup global. Seperti apa sih gaya hidup sekarang ini? Tentang apa? Bebas, sebebas-bebasnya, benar nggak? Ada yang tahu ada 3 masalah reproduksi yang terjadi pada remaja, ada 3. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masalah kesehatan reproduksi ada 3. Pertama, fisik, mental, dan keseluruhan. seks pranikah. Yang kedua, fisik, mental, dan seksualitas. oke, tangan untuk siapa tadi? Remaja. Oke, yang ketiga. Edukasi kesehatan anemia pada remaja. Ada pernah dengar apa itu anemia? Ada yang tahu nggak anemia? Apa? Ayo. Sel darah putih memakan sel darah merah. Sel darah putih memakan sel darah merah. Oke, hampir mendekati. Ada yang lain? Hah? Di situ kan ada tuh. Dicontek aja dikit-dikit nggak apa-apa. Oke, jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana adik-adik itu mengalami penurunan kadar hemoglobin ataupun sel darah merah. Penurunan kadar hemoglobin ataupun sel darah merah, dan nilai rentangnya itu, ya, nilai kadarnya itu tidak boleh kurang dari 12 gram per desiliter. Ada yang pernah cek kadar sel darah merahnya atau hemoglobinnya ke puskesmas? Jadi adik-adik kalau sudah merasa pusing, ya kan, apalagi pasca menstruasi, tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Tiur, nah itu biasanya cenderung mengalami anemia.
Oke, udah tahu nih ya anime apa ya? Diingat-ingat, nanti tiba-tiba saya kasih kuis dan dapat hadiah. Nah, emang kenapa sih kalian itu sebagai remaja harus tahu, ya kan? Bahwasanya anemia itu berbahaya. Nah, bahwasanya kalian ini adalah remaja yang proses pertumbuhannya itu cepat sekali, ya kan? Cepat sekali, dimana tubuh itu bekerja sangat keras. Tadi ada fase yang dimana pertumbuhan ya, dari anak-anak pindah ke remaja, kemudian nanti dari remaja pindah ke dewasa. Nah, di remaja ini kalian masih mengalami proses pertumbuhan, ya, baik itu tinggi badan masih, ya kan? Tadi juga apa namanya? Tanda-tanda remaja tadi apa tadi? Saya juga agak ini menyebutkannya. Apa zat gizi? Sebutkan 2 zat gizi yang berperan penting dalam pencegahan anemia. Sebutkan 2 zat gizi. Sebutkan 2 zat gizi yang berguna untuk mencegah anemia. Angkat tangan. Zat gizi ya, bukan bahan pangannya saya bilang, bukan makanannya, zatnya. Dan protein. Oke ya, tepuk tangan. Hujan makin deras ya, tapi semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat pagi. Salam ekonomi. Oke, baiklah selanjutnya guys, ya, sekaligus dengan poster kita akan bagikan lagi serangkaian yang seperti yang sudah kakak janjikan tadi, ya, untuk diisi kembali, ya, sekaligus dengan game kepada Novan nanti silakan. Sesi edukasi diisi dengan diskusi interaktif antara siswa dan tim pengabdian masyarakat untuk membahas kesehatan reproduksi dan anemia secara lebih mendalam. Selain itu, pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta selama kegiatan berlangsung. Untuk meningkatkan antusiasme peserta dalam sesi diskusi, tim pengabdian masyarakat memberikan hadiah bagi peserta yang aktif. Dalam sesi edukasi juga diselingi dengan permainan atau games yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Pendekatan komunikasi 2 arah diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga mereka lebih mudah memahami dan mengaplikasikan informasi yang diterima.
Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 7 Percut Seituan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kesehatan remaja yang pada akhirnya dapat membantu mereka terhindar dari permasalahan seperti pernikahan dini dan anemia.